Saudara-saudara, kami dari Gereja Kemah Injil Indonesia Pusat menyelenggarakan ibadah Jumat Agung lewat online. Kiranya ibadah yang kami buat dapat menjadi berkat bagi saudara di seluruh Indonesia. Dan ingat bahwa ibadah ini bukan menggantikan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh jemaat-jemaat lokal. Jemaat-jemaat lokal akan melakukan ibadah di rumah, di kelompok maupun online. Tetapi ini adalah pelengkap untuk membuat kita menyatukan hati kita sebagai warga Gereja Kemah Injil di seluruh Indonesia untuk mendapatkan pesan Tuhan bersama-sama lewat pelayanan ibadah online ini. Tuhan memberkati, selamat menikmati ibadah ini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat kembali merayakan kebangkitan Tuhan kita yang sudah datang ke dalam dunia menyelamatkan kita semua. Mari saya mengajak kita semua untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian penyelamatan. Serahkan kepadamu.
hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Di dalam kita merayakan Jumat Agung, marilah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, di hari pengorbanan-Mu di kayu salib, kami mau mengingat akan segala kasih yang luar biasa itu, yang telah menyelamatkan kami. Dan sekarang kebenaran firman-Mu akan disampaikan. Tuhan berbicara kepada kami. Setiap kami yang ada di rumah, di tempat kami masing-masing, Tuhan lawat kami lewat berita pengorbanan-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan kita terambil dari Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Dikatakan, ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara-saudara yang kekasih, tema di hari raya Paskah ini, secara khusus pada Jumat Agung ini, kita akan merenungkan tentang akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Saudara-saudara, kami mengambil kitab Wahyu karena ini adalah kitab terakhir. Kitab tentang pembukaan selubung tentang akhir zaman, yang Tuhan berikan penglihatan itu kepada Yohanes di Pulau Patmos tentang apa yang terjadi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mengapa pada peristiwa Paskah ini kita memilih teks ini? Karena umumnya kita mempelajari secara teologis bahwa Paskah adalah penggenapan daripada perjanjian lama. Yesus adalah anak domba Allah yang dikorbankan untuk menyelamatkan manusia. Kita sudah mengetahui hal itu. Lalu pada Paskah kita juga merayakannya dengan cara kita mengenang akan peristiwa pengorbanannya di kayu salib. Itu banyak ditulis dalam kitab-kitab Injil, baik dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan Paulus juga banyak memberikan teologi tentang arti penyaliban, arti kebangkitan Kristus dalam kehidupan bergereja. Sedangkan kitab Wahyu, kita akan menemukan di sini tentang teologi Paskah dari sudut pandang akhir zaman. Teologi Paskah pada waktu Kristus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kenapa kita perlu mengingat akan hal itu dan perlu mengetahui akan hal itu? Untuk kita tahu bahwa
hidup ini memiliki hidup yang kekal, kekekalan. Sekalipun Yesus belum datang, kalaupun kita meninggal, kita yang meninggal di dalam Tuhan akan masuk kepada kekekalan. Dan pada saatnya nanti, kita akan melihat anak domba Allah itu akan bersama-sama kita semua di sorga akan menyembah dan mengagungkan Tuhan. Oleh sebab itu teologi Paskah akhir zaman ini perlu kita pelajari bersama-sama. Kalau kita melihat ayat yang ke-17, kita akan menemukan kalimat pada waktu penglihatan itu dibuka, pada waktu revelation, pewahyuan itu dibuka, Tuhan memperkatakan jangan takut. Ketika Yohanes tersungkur, Tuhan berkata jangan takut. Apa maksud dari kata jangan takut? Tuhan mau bukan hanya Yohanes, tetapi kita semua orang percaya sepanjang sejarah gereja untuk menghidupi peristiwa kemenangan Kristus yang telah mati dan bangkit di kayu salib dengan prinsip kita tidak pernah takut. Tapi mengapa kita tidak perlu takut? Kalau kita melihat teks ini, kita akan menemukan penyataan selanjutnya dari kata jangan takut itu. Karena hari ini tentu kita semua takut. Secara manusia kita takut. Ada virus yang sedang ada di sekitar kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi, kapan isolasi ini akan berhenti, kapan pemerintah dan orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan akan mampu mengatasi virus ini. Kita belum tahu, di seluruh dunia sedang mengalami ini. Dan kita semua sedang menunggu dan menanti apa yang akan terjadi ke depan. Kita semua tentu mengalami ketakutan juga. Karena kita tidak tahu bagaimana dengan kehidupan ekonomi kita, kehidupan usaha kita, pekerjaan kita. Tetapi Tuhan memberi pesan di peristiwa yang berat ini untuk kita mengingat bahwa kekristenan berbicara jangan takut. Tapi kita mau melihat alasannya, mengapa? Kalau kita melihat yang pertama, mengapa kita tidak takut? Karena dikatakan Dia adalah yang awal dan akhir. Yang dimaksud di sini adalah Yesus sendiri adalah yang awal dan akhir. Dalam bahasa Yunaninya dipakai Alfa dan Omega. Kata Alfa dan Omega adalah sebuah pengungkapan frase, ungkapan dalam bahasa Yunani untuk menggambarkan karena huruf orang Yunani dimulai dari kata Alfa dan diakhiri dengan Omega. Kalau bahasa Indonesia Alfa dan A dan Z. Nah, kata Alfa dan Omega sebuah frase untuk menggambarkan bahwa Yesus yang telah datang ke dalam dunia menjadi manusia, sekarang Ia menyatakan dirinya bahwa Dia yang telah datang ke dalam dunia, mati dan kemudian bangkit dan naik ke sorga adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Tuhan yang kekal. Itulah maksudnya. Tuhan Yesus kita bukan nabi, bukan guru, bukan tokoh yang sedang dipikirkan oleh orang-orang Kristen abad mula-mula. Mereka berpikir, apakah dia hanya seorang nabi? Dia seorang guru? Apakah dia hanya seorang yang pengajar yang baik? Kaum revolusioner yang baik? Tetapi kalau melihat semua perkara yang dia buat, dan kemudian penyataan Tuhan lewat Yohanes, dia ingin mengatakan, aku adalah Tuhan yang kekal. Aku berada dari kekekalan, dari awal sampai akhir, tiada batasnya dalam kekekalan. Artinya Yesus yang kita sembah bukan manusia, Dia adalah Allah yang hidup. Yang kata Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, juga menunjukkan bahwa Dia adalah sumber kehidupan. Karena kalau Dia adalah sejak awal sudah ada, Dia adalah pencipta.
berarti dia adalah sumber kehidupan yang kemudian menjadi sumber keselamatan satu-satunya di dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kita saat ini melihat peristiwa salib itu harus melihatnya dari dua sisi. Pertama, peristiwa salib dan pengorbanannya adalah bukti karya kasih Kristus, karya penyelamatannya. Tetapi peristiwa pengungkapan makna teologi Paskah dalam Wahyu untuk menunjukkan bahwa dalam peristiwa Paskah bukan hanya karyanya, tapi dia menunjukkan sifat-sifatnya, bahwa dia adalah Allah, dia adalah Allah yang kekal, dia adalah pencipta, dan dia adalah sumber kehidupan dan sumber keselamatan. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kata Alfa dan Omega? Bahwa ketika kita berkata di peristiwa yang sulit ini, mungkin sulit saudara melihat dan bersyukur akan segala karya-karya yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Mungkin justru kita sedang mengalami kesulitan keuangan. Mungkin kita sedang mengalami tantangan kesehatan. Mungkin kita sedang mengalami situasi di mana kita sendiri khawatir. Tidak ada yang kita mungkin secara manusia syukuri. Tetapi kita bersyukur. Kita harus bersyukur karena kita harus mensyukuri sifat-sifat Dia. Sifat-sifat Allah, bahwa Dia adalah sumber kehidupan. Dia akan membalikkan kita, cara berpikir kita. Ketika selama ini mungkin kita sebagai orang Kristen hanya belajar bersyukur karena apa yang telah diperbuatnya. Sekarang di peristiwa pandemik global, ada corona, COVID-19 ini, kita diingatkan bahwa bersyukur bukan karena apa yang telah diperbuatnya dan diberikannya kepada kita, tetapi kita bersyukur karena sifat-sifat Allah itu sendiri yang maha kekal, pencipta dan pemberi kehidupan. Pada peristiwa Paskah ini di Jumat Agung ini, pada waktu kita melihat salib dan kita menyanyikan lagu pengorbanan Yesus, dan saudara-saudara melakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing lewat online, ataupun ada seorang hamba Tuhan datang ke rumah saudara secara berkelompok, ingatlah bahwa dalam peristiwa Paskah ini Dia adalah sumber kehidupan. Kita mensyukuri segala sifat-sifat Dia, natur Dia, sehingga saudara akan mendapatkan damai sejahtera dan melihat bahwa pengorbanan Kristus itu ya dan amin di tengah-tengah kesulitan. Dia tetap ada di samping kita. Dia ingin kita belajar lewat badai ini, dan Dia ingin mengatakan, lihatlah, aku tetap menjadi sumber kehidupan dalam kehidupanmu. Hal yang kedua, ketika berbicara tentang Dia adalah yang awal dan hidup, yang akhir, maka Dia juga mengatakan Dia adalah yang hidup. Itu sebabnya kita tidak perlu takut, saudara. Karena Dia dikatakan Dia adalah Allah yang hidup, the living God. Apa artinya? Dalam ayat 18 dikatakan, aku telah mati, tapi kemudian hidup. Dengan kata lain, Ia menggambarkan teologi Paskah dari sudut akhir zaman. Aku memang telah mati lewat pengorbanan di kayu salib, tetapi aku hidup lewat kebangkitan 3 hari setelah kematiannya. Apakah ini hanya berbicara tentang pembuktian Dia Tuhan? Ya, benar. Kebangkitannya membuktikan Dia Tuhan. Karena kalau hanya mati dan tidak bangkit, kata Paulus dalam 1 Korintus pasal 15, itu sia-sia. Tetapi Dia yang hidup bukan hanya membuktikan Dia Tuhan. Kalau kita melihat anak kalimatnya, di situ dikatakan, aku hidup karena aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Korelasinya adalah bahwa Kristus yang hidup telah mempertunjukkan kasih-Nya
karena Dia adalah Allah yang menyelamatkan, tetapi juga Ia adalah hakim. Dia akan menghakimi semua orang pada akhir zaman. Saudara-saudara yang kekasih, mengapa ini penting untuk kita mengingat di hari Paskah? Hari Paskah memang hari tentang kasih Tuhan. Kasih yang besar menyelamatkan kita manusia dari dosa. Coba bayangkan saudara, kalau kita melihat agama-agama suku di mana kita mendapatkan keselamatan lewat segala upaya, pengorbanan, upacara. Tapi sekarang Kristus yang datang menyelamatkan kita. Itu peristiwa yang besar sekali. Tetapi ketika Dia memberikan kehidupan dan keselamatan, Ia ingin menjelaskan juga bahwa setiap kasih yang telah diberikannya kepada kita untuk kita hidupi harus dipertanggungjawabkan. Dan itulah maksudnya kata Dia yang hidup di sini. Bahwa Dia akan menjadi hakim. Dia akan menghakimi pada akhirnya. Pada akhirnya Kristus akan memegang kunci kerajaan maut. Memegang kunci maut dan kerajaan maut. Artinya, Dialah yang akan menghukum manusia. Pada saat yang sama, Dia menghakimi manusia yang telah diselamatkan untuk masuk ke dalam kerajaannya dan menerima mahkota. Kita akan dihakimi untuk menerima mahkota. Itu semua terpapar dalam kitab Wahyu pada pasal-pasal berikutnya. Dan kalau kita membaca kitab Wahyu, kita akan melihat bagaimana Kristus adalah Raja yang akan menghakimi semua umat manusia. Apa pentingnya untuk kita yang hidup saat ini? Pentingnya adalah setiap kita harus diingatkan dari peristiwa Paskah. Every actions, setiap tindakan menghasilkan penghukuman atau penghakiman. Tidak ada yang sesuatu yang kita buat tanpa konsekuensi. Semuanya ada konsekuensinya. Itu sebabnya Tuhan menaruh hukum sebab akibat. Ketika Anda ceroboh, Anda akan mendapat kesusahan. Ketika Anda ngebut di jalan, Anda mendapat kemungkinan besar kecelakaan. Semua ada sebab akibat. Itu hukum kecil Tuhan untuk mengingatkan bahwa ada hakim yang besar nanti yang akan menilai seluruh perbuatan kita. Peristiwa Paskah bukan semata-mata hanya berbicara tentang kasih yang besar. Itu benar, kasihnya besar sekali. Tetapi juga berbicara tentang penghakiman. Saudara-saudara, lewat peristiwa coronavirus COVID-19 ini, saya berharap ini momen memeriksa diri kita. Ada banyak waktu untuk kita memeriksa. Ingat, virus corona bukan hukuman Tuhan, tetapi alat di tangan Tuhan untuk memeriksa hati dan pikiran kita. Adakah kita selama ini merasa kasih Tuhan dan kita anggap itu enteng, seperti yang Paulus sudah warning, kasih peringatan dalam Roma 6. Jangan sekali-kali anggap remeh kasih karunia Tuhan. Kita diingatkan kembali di kitab Wahyu, bukan hanya Paulus yang mengingatkan, bahwa setiap perbuatan kita ada konsekuensinya. Ingat, momen ini kita momen untuk kembali kepada Tuhan. Untuk dekat dengan Tuhan. Untuk berkata, Tuhan, saya mau memeriksa kembali apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup saya. Saya tahu Engkau begitu mengasihi. Tetapi saya tahu ada banyak perbuatan yang mungkin saya belum periksakan. Dan terus lakukan. Dan saya meremehkan hari penghakiman itu. Coronavirus sekali lagi bukan kutukan, tetapi coronavirus mengingatkan setiap umat manusia untuk memelihara lingkungan, membuang segala ketamakan dan kerakusan, dan kembali kepada jalan Tuhan.
bahwa hanya Tuhan Yesus sumber pertolongan dan kekuatan. Saudara-saudara yang kekasih, itulah makna daripada teologi Paskah dari perspektif akhir zaman. Dan hari ini, sebagai kesimpulan dan refleksi, di subtema kita diingatkan bahwa lewat peristiwa Paskah, kita mau memberitakan Yesus yang adalah pemberi hidup. Maka saya ingin berpesan kepada setiap kita warga gereja, agar setiap kita masing-masing mewartakan kasih Kristus di kayu salib itu, pada saat yang sama mengingatkan ada konsekuensi yang dihadapi dengan penuh kasih. Setiap orang yang melakukan kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, Dia adalah pemberi hidup. Mari kita berikan kehidupan itu. Tindakan nyata, menolong. Kasih itu tidak semata-mata kata, tetapi perbuatan kita. Mungkin di dalam situasi coronavirus ini, banyak orang yang susah. Mari tolong jemaat saudara di gereja mungkin dengan tindakan diakonia. Tolonglah mereka, berikanlah pertolongan pada yang susah. Kita mau peristiwa Paskah ini peristiwa menolong, untuk membuktikan kasih yang besar. Memang Dia menyelamatkan, tetapi Dia juga mau memberi pertolongan secara nyata. Dan ingatkan, coronavirus bukan hukuman, tetapi ajakan untuk kita kembali kepada Tuhan. Berefleksi, Dia adalah sumber kehidupan. Dan yang kedua, pengharapan. Dan banyak situasi di sini, orang berkata, kapan ini akan berakhir? Ekonomi sepertinya akan terguncang kalau kita harus diisolasi berapa waktu lagi. Kita tahu, ingat, badai ini pasti akan berlalu. Tidak mungkin akan berlalu. Pasti akan berlalu. Karena kita punya pengharapan dalam Tuhan. Hanya ketika sedang badai, adakah kita putus asa? Atau kita tetap hidup dalam pengharapan? Saya mengajak jemaat, warga gereja, untuk memilih hidup dalam pengharapan. Karena kita tahu, pengharapan itu akan menghasilkan kekuatan di dalam seluruh kehidupan kita. Kita pasti melewati badai ini. Dan kita pasti akan mengalami kemenangan. Saudara-saudara, warga gereja yang ada di rumah masing-masing, hari ini saudara telah mendengarkan perenungan firman Tuhan. Dan hari ini saya mau mengajak saudara berdoa. Jika ada di rumah masing-masing yang dalam peristiwa Jumat Agung ini masih meragukan akan keselamatan dalam Kristus, saya mau berdoa untuk saudara, supaya saudara teguh dalam panggilan saudara, percaya sungguh kepada Kristus. Dan juga saya mau berdoa bahwa Dialah Allah yang kekal, pencipta dan pemberi kehidupan. Dan di dalam memberikan kehidupan, Dia juga ingin mengingatkan kita, Dia adalah hakim yang adil, yang akan memberikan mahkota kehidupan buat kita. Ingat, perbuatan baik kita akan dinilai oleh Tuhan sendiri. Saya mau berdoa untuk saudara dalam tantangan yang berat ini. Selamat kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah jemaat-Mu dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia yang mendengar siaran ini, dan mungkin juga di berbagai tempat di dunia. Hari ini kami mau berdoa di dalam nama Yesus, agar lewat peristiwa Paskah ini kami sungguh menerima kasih-Mu. Bagi yang ragu-ragu akan kasih Kristus, teguhkan kasih Kristus itu, dan kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau di antara jemaat kami yang sakit, yang menderita, yang kekurangan, yang ekonominya kolaps, yang menghadapi banyak tantangan, dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan, oleh bilur Yesus sembuh. Dan yang ekonominya mengalami keberatan, Tuhan akan angkat. Jadikan kami alat di tangan-Mu untuk memberkati saudara-saudara kami yang kekurangan. Dan hari ini lewat peristiwa Paskah, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini akan dilawat oleh Tuhan sendiri, akan menyaksikan kuasa Tuhan bekerja. Dengan penumpangan tangan hamba-Mu mendoakan setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan berkati, Tuhan lawat dan Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa,
Haleluya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan telah disampaikan. Kiranya saudara dan saya memasuki tahun 2020 dengan penuh keyakinan bahwa Yesus bersama kita di tengah badai kehidupan ini. Tuhan memberkati. Selamat merayakan Jumat Agung. Selamat merayakan Paskah. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian di jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita tunduk kepala dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Putra Tunggal Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat ini oleh karena kami dapat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, Jumat Agung, dan merayakan Paskah pada tahun 2020 ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan bagi kami oleh karena COVID-19. Namun demikian kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah jemaat-Mu, baik yang di rumah-rumah maupun di dalam gereja. Kami bersyukur karena kami dapat merayakan Paskah pada tahun ini dengan penyerahan dan sukacita yang dari Tuhan. Bapa, pada kesempatan ini hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu seluruh bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, di mana bangsa kami pada saat ini sedang mengalami satu pandemi COVID-19 yang meresahkan banyak orang, yang menimbulkan korban meninggal. Tetapi kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan campur tangan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan mampu untuk menghalau semua sampar, semua virus yang ada. Dan kami mau tolak, mau patahkan di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan menjauhkan dari bangsa kami. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan. Berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden, para seluruh kabinet, bahkan seluruh aparat keamanan, baik itu TNI, Polri. Berdoa untuk pemerintah pada tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai ke desa-desa. Kiranya Tuhan menolong mereka di dalam melaksanakan tugas bagi bangsa ini, secara khusus dalam penanganan COVID-19 yang begitu luar biasa mewabah pada saat ini. Kami mohon Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, dan kuasa kepada para pemerintah kami untuk dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan untuk Gereja Kemah Injil Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa kiranya Tuhan menjamah setiap pribadi kami, seluruh warga Gereja Kemah Injil Indonesia dimanapun kami berada. Kiranya kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan memimpin seluruh umat-Mu, agar kami dilindungi, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, sampar, bahkan virus COVID-19 yang sekarang ini sedang menyerang kami bangsa Indonesia. Kami berdoa ke Tuhan perlindungan dan penyertaan-Mu menolong setiap umat-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk badan pengurus pusat, badan pengurus wilayah daerah, gembala-gembala sidang di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melaksanakan tugas kami dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati ibadah-ibadah yang sedang berlangsung dalam Jumat Agung, dan demikian juga para perayaan Paskah pada minggu yang akan datang. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati, dan Tuhan campur tangan dan menyatakan kuasa-Mu dan memberkati kami di dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan, sehingga semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayani. Kiranya Tuhan mengurapi. Terpujilah nama Bapa, kami naikkan doa kami, ucapan syukur kami, dan syafaat kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa.
Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kita sudah sampai di pengunjung ibadah online kita pada hari ini. Mari kita tetap menaruh Tuhan penyelamat kita itu sebagai harapan kita satu-satunya, tempat kita bersandar, tempat kita berserah. Kaulah harapan.